Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dian Nistasari. Tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa merupakan aset yang paling berharga yang perlu kita jaga dan kita pelihara supaya kualitas hidup kita lebih baik lagi. Mulai hari ini dan setiap hari, ayo kita jaga dan pelihara kesehatan jiwa kita seperti kita merawat kesehatan fisik kita. Bagaimana caranya? Ayo kita bedah sama-sama ya. Yang namanya kesehatan jiwa tentunya berkaitan erat atau berkaitan banget lah dengan yang namanya bagaimana cara kita mengelola stres yang kita miliki. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan cara kita mengelola stres, cara kita memandang sesuatu, kemudian cara kita menyikapi sesuatu itu juga sangat berpengaruh sekali. Karena itu sekarang saya berikan tips-tips nih yang saya kutip dari saluran WhatsApp-nya dari Kemenkes ya tentang bagaimana cara mengelola stres dengan baik. Yang pertama, rajin berolahraga dan melakukan aktivitas fisik. Ini saya rasakan sekali ya. Saya rasakan sekali ketika saya banyak melakukan aktivitas fisik atau banyak berolahraga, itu pikiran kita jadi lebih tenang, jiwa kita lebih bahagia dibandingkan ketika kita hanya mager di rumah. Banyak sekali kekhawatiran-kekhawatiran yang saya rasakan ketika saya tidak melakukan aktivitas apapun. Itu pengalaman pribadi saya. Bagaimana dengan teman-teman? Kemudian kita juga wajib memenuhi kebutuhan tidur kita, kecukupan tidur kita. Kalau untuk orang dewasa itu 8 jam setiap hari ya, atau kalau sudah lansia kurang lebih 6-7 jam lah sehari. Itu harus kita atur benar-benar dan kita cukupi supaya kita lebih fresh pikirannya, kemudian tidak ada gangguan-gangguan kesehatan lain sehingga membuat kita lebih nyaman dan bahagia. Kemudian diet sehat nih, diet sehat ini juga perlu banget kita lakukan ya, karena kadang-kadang kita suka merasa bersalah sih kalau misalnya kita terlalu banyak makan makanan yang tidak sehat. Dalam hati kita itu sebenarnya ada rasa tidak nyaman gitu loh. Tapi kalau kita makan makanan yang sehat itu ada kepuasan tersendiri. Caranya dengan apa? Sekarang batasi gula, garam, dan lemak ya. Kemudian banyak makan buah dan sayur, makan sesuai dengan porsi isi piringku. Tak kalah penting banget yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Kalau misalnya lingkungan kita bersih, kemudian perilaku kita juga bersih, misalnya cuci tangan sebelum masuk rumah, cuci tangan sebelum makan, cuci tangan setelah melakukan aktivitas di luar, cuci tangan setelah BAB, dan seterusnya itu akan membuat kita menjadi lebih aman dan lebih terjaga kesehatannya. Kalau misalnya kita sehat ya insya Allah maka hati kita akan lebih nyaman dan lebih tenang untuk beribadah. Jadi ya itu tadi, akhirnya kesehatan jiwa kita akan terjaga. Yang kedua, melakukan aktivitas sesuai dengan minat dan hobi ya, sesuai dengan minat, hobi, dan kemampuan. Kalau misalnya kita senangnya melukis nih ya, kita bisa meluangkan waktu-waktu luang kita untuk melukis, atau bisa jadi bahkan lah yang beruntung banget itu ada yang punya hobi, misalnya hobi konten seperti ini dan mempunyai pekerjaan sebagai konten kreator yang berhasil, tidak perlu melakukan kegiatan-kegiatan lain lagi. Itu suatu berkah anugerah yang luar biasa ya. Pengen sih seperti itu, doakan ya teman-teman. Yang ketiga, selalu berpikir positif, kembangkan kemampuan, kembangkan hobi, kemudian tenangkan pikiran, seperti itu ya teman-teman. Jadi ketika kita menghadapi suatu masalah atau ketika ada suatu hal yang terjadi pada diri kita, selalu ambil hikmah dari kejadian tersebut ya. Selalu berpikir positif bahwa inilah cara Allah untuk memperbaiki diri kita supaya kita lebih baik lagi. Jadi jangan tanya kenapa ya Allah kok nasibku seperti ini. Tapi kita harus cari solusi. Oh seperti ini, jadi saya harus seperti ini. Oh ternyata teman saya kok kurang baik ya sama saya. Kenapa? Oh mungkin saya kurang baik sama dia. Jadi kita harus berubah menjadi lebih baik. Seperti itu teman-teman. Berpikir positif itu akan membuat wajah kita jadi glowing dan pikiran kita semakin nyaman. Dan bicarakan keluhan dengan seseorang yang dapat dipercaya. Kalau saya sarankan sih itu
maksimal ini jangan sampai keluar-keluar ya, kalau bisa keluarga saja. Tapi kalau tidak bisa ya kita serahkan semuanya sama Allah sih. Kita kan punya 5 waktu beribadah ya di luar waktu-waktu sunnah. Jadi kalau misalnya kita punya masalah, kita curhat sama Sang Pencipta kita, itu akan lebih menenangkan dan tidak akan membuat masalah baru lagi. Yang terakhir ini yang paling penting sekali, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Sang Pencipta kita. Jadi ya itu tadi, semuanya itu kembali kepada Allah. Kalau misalnya kita sudah menyerahkan semuanya sama Allah, semuanya kembali ke Allah, kemudian apapun yang terjadi tidak akan bersedih, karena apa? Allah selalu bersama kita. Itu yang paling penting. Jadi ketika kita menyerahkan semuanya kepada Sang Pencipta kita, ya insya Allah hati kita akan selalu nyaman dan selalu bahagia, dan jauh-jauh tuh stres, depresi, dan lain-lain. Oke teman-teman, kita saling mengingatkan ya sama manusia. Semoga saja ini bisa menjadi amal jariah kita bersama untuk saling mengingatkan dan meneruskan hal-hal yang baik kepada saudara-saudara kita di luar sana. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.